Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Nora AMDCAP, Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal, Jabatan Bidan Terampil, Angkatan 20. Saya adalah peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Definisi kolaboratif. Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis dengan panduan perilaku, memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaborasi pemerintah sebagai suatu proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar faktor governance. Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi. Kriteria penting untuk membangun kolaborasi yaitu 1. Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. 3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan membuat keputusan dengan konsensus. 6. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi yaitu 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang. 2. Merencanakan aksi kolaborasi. 3. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Panduan perilaku kolaboratif. Indikator organisasi yang memiliki budaya kolaboratif adalah 1. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. 2. Organisasi menganggap individu sebagai aset berharga. 3. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba. 4. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. 5. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. 6. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi. 7. Setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Proses dalam menjalin kolaborasi yaitu 1. Trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. 2. Face-to-face dialogue, melakukan negosiasi dengan baik dan sungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. 4. Pemahaman bersama, keterkaitan dalam kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan. Yang kelima, menetapkan outcome antara stakeholder dan mitra kolaborasi. Aktivitas kolaborasi antar organisasi yaitu 1. Kerjasama informal. 2. Perjanjian bantuan bersama. 3. Memberikan pelatihan. 4. Menerima pelatihan. 5. Perencanaan bersama. 6. Menyediakan peralatan. 7. Menerima peralatan.
8. Memberikan bantuan teknis. 9. Menerima bantuan teknis. 10. Memberikan pengelolaan hibah. 11. Menerima pengelolaan hibah. Kolaborasi dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. 5. Formalisasi dalam pencapaian kolaborasi yang efektif antara entitas publik. Aspek normatif kolaborasi pemerintah. Pejabat pemerintah memiliki kewajiban memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu. Syarat menerima bantuan kedinasan. Di antaranya adalah keputusan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. 2. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan atau pejabat pemerintah karena kurangnya tenaga fasilitas yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan tersebut. 3. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan melaksanakannya sendiri. Selain itu, bantuan kedinasan dapat ditolak apabila mempengaruhi kinerja badan atau pejabat pemerintahan pemberi bantuan. 2. Surat keterangan dan dokumen diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia. 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan.